warahmatullahi wabarakatuh. Minglaba. Selamat datang di Spot SIY Podcast. Jadi hari ini adalah hari pertama setelah kita Ramadan ya. Ya. Mungkin ini setelah liburan pertama kali kita buat podcast lagi. Gimana liburannya? Selama berapa? 2 minggu ya? Ya, 2 minggu. Nah, ngapain aja? Mungkin bisa diceritain ke penonton. Nggak ngapa-ngapain sih, di rumah aja sih. Di rumah? Ya. Oh, di Yangon lebih Ya. tepatnya. Oh, nah mungkin kan di Yangon pasti ada cerita-cerita lucu bareng keluarga. Ngapain aja? Mungkin di Junction City. Kalau di Myanmar itu kebanyakan kalau mall terkenal sih Junction City ya. Junction City, terus tempat mainnya Alibaba. Ya, betul. Nah, jadi mungkin bisa diceritain karena sering pasti kan main ke Alibaba karena liburan. Sekarang jarang sih. Oh, sekarang lebih di rumah aja. Oh, di rumah aja. Ya. Jadi mungkin kita akan perkenalkan dulu untuk spot kali ini kita akan ditemenin oleh saya pastinya Altaf lagi ya. Dan ini adalah host baru ya. Ya. Pertama kali di podcast Spot. Mungkin bisa perkenalkan diri. Saya Cahaya Fauzia dari kelas 8. Kelas 8. Jadi pas bulan Ramadan itu Rifat, Yep. hostnya. Rifat itu kelas 9 dan ini adalah adik kelasnya Cahaya. Dia adalah host lagi. Jadi nanti kita akan mungkin di beberapa episode ini bakal ketemu host baru, bibit-bibit host baru ya. Dan mungkin hari ini kita akan sedikit melenceng ya dari Ramadan karena kan udah selesai nih Ramadannya. Dan mungkin kita akan bertemu dengan alumni Betul. SIY. Dan sampai hari ini, sampai detik ini mungkin ada 2 alumni dan kita akan berbeda gitu kan episodenya, nggak mungkin dalam satu episode kita panggil semua alumni karena akan rame dan beda juga kan tahun alumninya. Dan hari ini kita akan ditemenin oleh seorang freelancer dari Sekolah Indonesia Yangon, lulusan Sekolah Indonesia Yangon, dan bisa dibilang saya nggak kenal kan, mungkin belum ketemu. Dulu Ketemu mungkin pernah, tapi kalau di sekolah ketemu nggak pernah kan, maksudnya jauh. ya jauh. Jadi pas zaman Cahaya belum ada alumninya, udah ada sih maksudnya. Pas Cahayanya ada di sekolah ini udah nggak ada maksudnya kan, udah lulus. Kurang tahu. Kayaknya udah lulus. 2018 2000 berapa? sih. Nah, 2018 pasti udah lulus itu. Jadi udah lulus. Dan mungkin kita langsung aja ya. Mari kita sambut siapa nih, Chay? Siapa ya? Silakan. Mari kita sambut Kak Nita. Kak Nita. Oke, halo. Halo. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi ini adalah alumni SIY. Bisa dibilang dulu itu belum terpisah ya SIY sama ASY? Belum. Belum. Jadi bisa hitungannya ASY berarti ya, lulusan alumni Iya, ASY. Jadi dulu itu belum terpisah 2 sekolah. Mungkin pertama-tama mungkin kalian akan penasaran siapa sosok ini kan. Jadi mungkin bisa memperkenalkan diri kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Nama saya Harita, alumni lulusan tahun 2013. 2013, berarti beda 5 tahun. Beda 5 tahun. Beda 5 tahun dan sekarang sebagai freelancer. Iya. Freelancer, dan kerennya itu freelancernya itu bukan freelancer di Indonesia doang. Jadi beliau ini menjembatani antara Myanmar dan Indonesia. Jadi freelancernya bukan di Indonesia doang gitu. Dan mungkin saya ada pertanyaan, mungkin kan saya nggak pernah ketemu secara langsung di sekolah karena beda 5 tahun. Saya itu datang 2018. Iya. Dan lulusnya tahun 2013 kan Nita ini. Jauh banget itu. Jauh. Nah, mungkin saya bisa nanya-nanya nih terkait Kanita, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya belum tahu. Emang dulu itu gimana sih sekolah SIY dan SIY gitu? Mungkin bisa ditanya tentang freelancer. Enggak. Jadi dulu Kanita tuh awal mula kenal freelancer itu kayak gimana? Awal mula, nah sebetulnya sih aku memang sudah lama di sini ya di Myanmar kan, dan lulusan ASY juga. Terus setelah itu sempat kerja di BNI yang ada Coba, di Myanmar. BNI apa? Ayo. Nah,
Bank BNI, Bank BNI. Oh, iya. Bank Tahu, BNI. tahu. Kalau nggak salah Panjangannya. itu cuma salah satu bank Indonesia yang buka di Myanmar. Iya. Cuma Ada di salah sini? satu. Ada dulu. Dulu sebelum kudeta. Kudeta. Nah, sempet tuh sampai 6 tahun. 6 tahun setelah kudeta kan situasi karena tidak membaik, ya udah kita memutuskan untuk tutup banknya. Nah, setelah itu sempat ya cari kerja gitu kan. Gimana sih bisa keluar dari Myanmar ini? Karena kan kudeta susah banget nih keluar, Iya. tahu sendiri apalagi dengan plus Covid. Betul. Nah, dan dapat kesempatan keluar terbang ke Indonesia jadi peluang jadi apa kita cari bisnis tiba-tiba ya udah kepikiran ambillah proyek-proyek kan banyak kerjaan kayak peluang banyak Indonesia dan Myanmar gitu kan kayak barang-barang Indonesia untuk masuk ke Myanmar dan barang Myanmar ke Indonesia. Nah itulah dari situ mulai jadi freelancer. Freelancer. Mungkin kalau bisa tahu pendidikannya Kanita sebelumnya apa nih? Apakah emang bisnis atau dengan lulusan seperti apa? Dulu sih sempat ngambil jurusan business management ya. Business management. Setelah itu lompatlah ke IT. Ke IT. Ke IT. Nah setelah itu sempat juga ambil kursus kayak business management juga lagi. Oh. Nah, mungkin kan jauh kan IT Iya, jauh dengan banget. freelancer itu jauh. Kalau IT ya emang kerjaannya dia bisa dibilang di belakang layar. Iya. Kalau freelancer di depan layar dia kerjanya. Nah, perbedaan seperti itu mungkin kan kalau di IT mengajarkan tentang mungkin coding, mungkin tentang coding. komputer. Nah, kenapa bisa meluncur ke freelancer ini? Apakah karena tidak tertarik kepada IT pada saat itu? Mungkin kan dulu kan IT nggak ada apa-apa ya. Pada zaman sekarang banyak peminat IT sekarang, apalagi di AI kan. Apakah karena itu mungkin karena dikit atau karena susah untuk apa ya bisa dibilang beradaptasi di IT karena mungkin Kanita ini apakah ekstrovert atau introvert gitu. Kalau introvert kan pasti nggak mau kerjanya di kayak freelancer, nggak mau dia. Iya. Jadi pastinya dia kerja seperti IT gitu-gitu yang di belakang layar lah. Nah itu kenapa tuh bisa berbelok arah ke freelancer? Belok arah kenapa bisa? Ya pertama interest ya, suka. Oh ya IT nih, oke. Masuklah. Keren nih. Ya udah belajar. Udah di tengah-tengah kok lama-lama tambah susah. Emang jiwanya jiwa apa ya? Bukan coding gitu kan. Tapi udah udah lulus semua. Terus ya itu kalau sempat kerja di bagian IT juga ya. Jadi setelah aku milih freelancer itu perbedaannya jauh banget. Jadi bedanya apa? Kalau kita kerja di kantor itu kan kita nggak bisa bebas, kan ada waktunya dari jam 9 jadi jam 5 gitu ya. Pas aku jadi freelancer itu, jadi kita kan kerja sebagai mandiri ya, secara mandiri, nggak terikat dengan perusahaan. Benar. Jadi jika kita mau liburan pun kita nggak perlu lihat jadwal masuk cuti gitu kan, nggak perlu kita apply cuti ke bos, ke atasan. Jadi gampang bisa cuti sendiri, mau pergi manapun kita nggak perlu schedule waktu gitu kan. Ya itu sih enak ya perbedaannya juga. Oh, berarti Jadi karena kayak langsung ke efek gitu, lama kerja influencer coba jadi efeknya itu enak nih gitu kan, manajemen sendiri, financial juga ya ngatur sendiri gitu. berarti lebih pengen kerja sendiri. Iya. Makanya pilih freelancer. Tuh makanya tapi ada tantangan juga freelancer itu, jangan sampai salah gitu. Freelancer kalau seperti orang-orang tahu itu negatifnya ada. Negatifnya itu yang seperti yang gue tahu karena bahkan masuk ke ekonomi kan di kelas 11-12. Jadi freelancer itu nggak enaknya itu ada satu, dia itu harus menunggu proyek. Jadi kalau misalnya proyeknya lagi kosong bulan ini udah penghasilannya nggak ada. Benar. Jadi itu freelancer yang nggak enak. Mungkin tantangan yang Kanita hadepin apa? Selain itulah, pasti kan kalau itu kan udah pasti semua freelancer ada kan. Tantangannya apa? Seperti apa selain itu? Mungkin bahasa kah atau dengan pergaulan kan pasti beda tuh pergaulan Myanmar dan Indonesia kan. Apalagi menjembatani dua negara ini. Jadi apa tantangannya itu? Tantangannya negatifnya ya itu kan project itu kan nggak selamanya, bukan kontrakan. Jadi satu project kalau misalnya selesai di 2 bulan, ntar bulan depan belum tentu kita dapat secara cepat gitu kan. Kita nunggu dengan proyek lain, kita harus nyari peluangnya, kita harus benar-benar cari apa sih yang kita bisa buat lagi gitu kan. Jadi pemikirannya itu harus benar-benar kita cari kesempatan terus ketemu. Jadi networking sih.
Ya, networking, ketemu dengan klien lain, ketemu dengan orang lain gitu. Gimana kita bisa mendapatkan proyek baru gitu. Ya negatifnya sih itu, kita harus benar-benar nggak bisa diam, kita nggak boleh Berarti diam. harus pinter-pinter networking lah. Networking, iya. Tuh, kenapa makanya kita kalau misalnya rapat kenapa bilangnya networking. Nah, itu untuk itu. Jadi minimal kita punya kenalan walaupun kita nggak ada pekerjaan gitu. Jadi dengan kenalan bisa jadi nanti kita berbelok arah ke bisnis gitu kan, bisa jadi. Mungkin dari awal kita langsung masuk ke freelance ya. Mungkin sebelum itu kita bisa masuk ke lebih gampang gitu ya. Mungkin bisa ditanya dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin Kanita rasakan. Mungkin pas sekarang kan datang ke sekolah Indonesia yang online gini, perbedaannya apa yang paling signifikan? Iya. Mungkin itu yang paling menarik karena kan gue juga kan dari dulu di sini TK, tapi kan nggak inget pasti kan. Cuman paling yang diinget SD kelas 6 ke atas baru keinget itu. Jadi kalau SD bawah masih lupa-lupa dikit lah. Jadi paling signifikan apa perbedaannya dari segi murid, fasilitas, itu paling perbedaan signifikan? Perbedaan sih banyak banget sih ya. Banyak. Dari fasilitas. Fasilitas. Kan bangunan baru tuh banyak kan. Iya. Kalau pas kita itu belum ada kayak bangunan tingkat. Setelah aku lulus. Oh, cuma satu lantai ya? Iya, satu lantai. Jadi fasilitas kayak playground sudah komplit lah gitu. Pas kita kan masih cuma dikit kan. Ya. Sekarang komplit, ada perosotan, ada semua gitu. Ada semua. Kantin pun kita cuma satu pas sampai lulus itu. Kantin pun cuma satu. Sekarang kantin udah ada 3 sampai 4. Gitu. Iya, benar. Perubahannya benar-benar perubahan. Perubahan. Banyak. Mengikuti jejak digital juga kan? Iya. Ngikutin sekolah lain, mungkin belajar gitu. Mungkin kalau dari segi murid apa perbedaan paling signifikan? Mungkin sekarang anak-anaknya lebih ke teknologi kah atau gimana? Yang bisa dilihat? Lebih ke teknologi sih. Ya, lebih ke Ya, teknologi. betul. Karena kayak seperti sekarang acara untuk ini ya kan maksudnya yang disiapkan kan kalian sendiri gitu Benar. kan, tanpa support guru-guru. Mungkin kalau murid-murid lebih ke teknis ya. Iya, Mungkin teknis. kalau untuk guru-guru multi talent. ya mungkin kalau untuk guru-guru kita nggak mungkin kita ajak terjun ke teknis, paling bantu minjem atau segala macam surat-suratan. Dan mungkin kalau perbedaan yang benar-benar signifikan mungkin dari anak-anak zaman dulu yang pergaulan di SY dengan pergaulan sekarang, kayak yang bisa dilihat kan seperti tadi Kanita bilang katanya sekarang itu anak-anaknya multi talenta. Pasti dulu juga multi talenta kan? Multi-talenta. Pasti dua-duanya. Tapi perbedaan paling signifikan apa? Mungkin dulu itu ada guru seni nih. Jadi multi talentanya di bagian seni. Nah, kalau di sini tahun ini apa nih gitu loh? Paling signifikan gitu. Kalau untuk murid-murid zaman sekarang kan pasti teknologi udah pasti. Iya. Dari yang kecil, yang baru lahir, yang umur 2-3 tahun aja udah dikasih HP kan dengan orang tua gitu. Iya. Jadi yang paling signifikan gitu, multi talentanya di bagian mana? Biar kita itu punya, oh dulu itu anak-anaknya seperti ini ya gitu. Kalau dulu pas zaman aku itu anak-anak apa ya, mereka tuh dalam pelajaran pun mereka top gitu. Oh. Jadi fokus banget dengan pelajaran gitu kan. Jika ada ekstra kelas kayak bahasa atau apa, mereka tuh benar-benar mempelajari gitu, benar-benar belajar gitu kan. Jadi aktif banget, maupun ekstra kelas kayak basketball, volleyball atau gambar atau nari, mereka tuh aktif banget gitu. Apalagi kan zaman kita itu kan teknologi belum wow banget kan gitu kan. HP sih ada kan, HP kayak cuma Buat telepon. Facebook. Nah, Facebook Facebook gitu. oke, masih. Instagram kan belum tuh, Insta belum. Twitter mungkin jarang, kalau di negara ini kan jarang nih Iya. Twitter. Lebih ke Facebook gitu. Jadi kalau pas zaman aku itu mereka lebih ke belajar gitu. Ke akademik. Ke akademik banget mereka belajar gitu. Hmm. Dan top semua gitu, pintar-pintar semua. Jadi nggak non akademik doang ya, tetap ke akademik. Ke akademik gitu. Jadi mereka tuh benar-benar itu banget sih, kalau olahraga pun mereka Semangat. deh, sangat. Jadi kita setiap kali misalnya ada kayak turnamen basket ya, kita tuh selalu aktif ASY. Bener. Turnamen basket, bola Basket, aktif. bola, terus gambar, Badminton nari. juga Iya. banyak. Dan Mungkin- kita selalu menang gitu. Maksudnya masih bisa bersaing dengan sekolah-sekolah Maksudnya- internasional lain. Oh. Nah itu mungkin karena sekarang kecanduan HP ya mungkin ya anak-anaknya. mungkin. Bisa Mungkin, bisa jadi. jadi karena
ya dengan kecanduan HP kan jadinya kita nggak beraktivitas keluar. Beraktivitas, benar sekali. Makanya kenapa sering dilarang-larang kan di sekolah, kenapa nggak boleh main HP biar berkenalan gitu. Tapi ada plus minusnya HP itu. Ya betul. Kalau networking pun bisa pakai HP zaman sekarang. Jadi nggak cuma offline doang. Mungkin saya ada pertanyaan. Iya. Apa aja boleh. Jadi sebelum saya nanya nih, tadi kan lagi ngomongin HP nih. Mungkin HP pertama yang Kanita dapat apa nih di Myanmar? Aduh, jangan, saya sedih banget. Kan nggak apa-apa, itu kan pada zaman Iya. itu kan Zaman mungkin pertama BlackBerry. No, nggak ada bukan. BlackBerry. Aku pas pertama pakai HP itu HP keypad. Oh, brandnya nggak tahu. Brandnya itu Sony Ericsson. Oh. Keypad Sony Ericsson. Keypad. Setelah itu baru ke Huawei. Huawei yang touchscreen. Oh, kita nggak nyampe ya, mungkin Nggak. sampai, cuman sampai paling mentok kita sampai ke HP BlackBerry mungkin ya, kita nyampe sampai tahun itu. HP keypad nyampe tapi udah ketinggalan. Yang mana? Keypad, Keypad. Ya. bukan touchscreen. Bukan Oh touchscreen, yang ada keypad. ada Ya, kalau di Indonesia kan udah total nggak ada yang pakai gituan kan, tapi di Myanmar masih ada. Masih. Jadi bagus juga di lain sisi kan, kalau misalnya ketinggalan zaman bagus juga itu di lain sisi. Mungkin tadi kan ngomongin multi talenta kan, tasking, oke. Jadi kalau kita lihat dari itu kan perbedaannya sangat signifikan. Dulu bisa fokus 2-3 area, mungkin di akademik maupun non akademik. Sekarang itu bisa dibilang fokusnya agak sedikit berkurang lah anak-anaknya kan. Jadi cuma bisa fokusnya kepada satu sisi. Contohnya kita cuma bisa, misalnya ada yang akademik ya akademik semua, nggak ada yang olahraga. Ada satu yang atletik, nggak, mungkin agak jarang ya kalau sekarang. Kalau dulu katanya kan banyak kan yang bisa atletik sekaligus bisa pinter. Tapi kalau zaman sekarang yang kita rasain saat ini itu satu jalur semua. Jadi ada yang cuma atletik, ada yang cuma akademik. Nah, menurut Kanita itu perubahannya kenapa bisa sampai segitunya gitu? Kalau dari viewpoint aku ya, itu bisa jadi efek HP juga. HP. Teknologi. Jadi saking mereka affectionnya itu dengan HP kan game ya. Jadi kan kayak mereka tuh kayak udah nggak mikir apa ya, kayak nggak ada motivasi untuk bergerak ataupun motivasi untuk kerjaan lain. Satu ya di satu aja gitu. Jadi kok mereka tuh nggak memikir kayak ke future-nya gitu. Kan namanya kita kalau kerja 1, 2, 3 itu kan pengalaman banyak gitu kan, nggak di akademik aja. Jadi kita non akademik pun sebenarnya sih harus sih, ini kan buat kita sendiri, buat diri kita sendiri gitu kan. Jadi karena bisa jadi kalau aku bilang sih teknologi ini HP, jadi kebanyakan fokus di HP nih, game seharian tuh bisa habis tuh. Jadi nggak ngapa-ngapain juga, buat mereka tuh enjoy aja gitu. Benar, berarti emang pengaruhnya paling signifikan itu HP ya? Iya, HP. Jadi sebenarnya HP yang kecil kayak gini aja bisa sangat berpengaruh ya kepada satu dunia ini, bukan cuma 1-2 orang. Dan apa ya, tadi ada satu pertanyaan, aku lupa. Tadi ada satu pertanyaan bener-bener mungkin kita bisa masuk ke freelancer lagi nih kan. Tadi kan lagi nanyain soal pendapat dan lain-lain. Oh iya, sebelum ke itu tadi pendapat, nah ini nih, jadi menurut saya itu pada zaman sekarang sekolah itu lebih baik, bukan lebih baik ya, penting akademiknya, tapi ada yang lebih penting, yaitu pengalaman. Nah, apakah Kanita setuju dengan itu? Beda, pengalaman mungkin akademik itu belajar nih, tapi menurut saya itu ada yang lebih penting dari akademik sendiri. Jadi bukan nggak penting ya akademik, belajar akademik, tapi pengalaman juga diambil. Seperti contohnya di OSIS, kita bisa mendapatkan pengalaman dunia kerja. Kan kayak gini juga kan, ini dunia kerja bisa dibilang. Di TV show kayak gini juga nanti. Jadi apakah setuju bahwa pengalaman itu lebih penting dari akademik? Kalau bilang 50-50 ya emang 50-50, tapi kan maksudnya lebih penting nggak sih gitu? Apakah lebih penting akademik? Ya viewpoint orang-orang kan beda-beda ya. Ya makanya. Beda-beda. Nah,
penting ya penting, tapi aku lebih penting itu akademik Akademik. buat aku sendiri. Berarti pengalaman juga penting. Kalau dibilang 50-50 ya iya 50-50. Tapi lebih penting akademik Akademik dibanding buat aku. pengalaman. Mm-mm. Oke. Nah, menurut saya gimana? Lebih penting pengalaman atau akademik? Kalau dilihat Pengalaman sih. pengalaman, berarti setuju gitu. Iya, mungkin beda kan? Karena Beda. kan kalau boleh tahu lahiran tahun 95. 95. Berarti gen apa? Gen apa? Milenial. Nggak tahu. Gen apa? Gen apa ya? Kita Gen Z. Gen Z enggak. enggak milenial berarti. Milenial. Milenial, Nah, iya. berarti kan emang beda generasinya iya. kan, mungkin beda perspektif gitu. Kalau sekarang, nah kalau ngomong-ngomong nih kan, anak zaman sekarang itu suka main saham, main saham. Mm. Nah, kalau dilihat itu mereka rela tidak belajar untuk saham. Oke. Nah, kalau kenyataannya, misalnya kalau ditanya ya, apakah kalian setuju dengan itu? Ya bisa dibilang setuju. Mhm. Kenapa? Ya future-nya lebih terjamin dengan saham. Hmm. Kalau akademik belum tentu terjamin, dia harus kuliah, nyari kerja. Ya. Mungkin pekerjaannya juga bisa jadi abal-abal nanti dapat. Nah, gimana perspektif Kanita itu terkait itu? Maksudnya, apakah setuju bahwa kalau misalnya udah dapet saham, udah pinter dengan saham, udah lanjutin aja atau karena kan ada anak-anak yang sekarang rela nggak makan untuk saham, Benar. rela nggak sekolah untuk saham. Nah, menurut perspektif Kanita gimana nih? Karena kan kerja Kanita kan sebagai freelancer kan? Untuk saham aku setuju sih, boleh. Itu kan kayak untuk in future juga kan akan benar-benar bagus juga sih, tapi ada negatif poinnya juga. Iya. Jadi negatif poinnya itu kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya loss, kan itu kan akan efek ke kita juga gitu kan, loss kita sendiri selama kita main saham ini. Kita rela nggak, seperti tadi Altaf ngomong, nggak makan itu, pas kita loss pasti ngerasain tuh kan, ngerasain banget kan negatifnya tuh. Nah, kalau positifnya tuh itu memang bagus sih. Kalau dari viewpoint aku sih, aku pengen cuma ngomong ya, pelajari dulu benar-benar saham. Soalnya kan saham itu enggak, jadi saham itu setahu aku ya, jadi kan dia tuh kayak banyak-banyak definisi ya. Benar. Jadi kan harus benar-benar kita Mempelajari. pelajari, benar-benar kita harus memahami. Kita udah oke nih, nggak 100% sih, kita udah pro, nggak juga. Kadang ada yang nggak pro aja main saham gitu kan, sukses gitu. Tapi yang aku mau sih ya itu, pelajari yang benar-benar, pahami ini benar nih saham ini seperti ini mainnya, gini. Nah, baru kalau udah siap oke gitu. Jangan seolah-olah aku udah ngerti nih langsung aja gitu main saham, tapi pas negatifnya tuh akan berdampak negatifnya tuh benar-benar itu banget nanti gitu kan. Kalau loss pun kan ya uang sang kita juga gitu loh semua. Susah nyarinya lagi ya. Susah nyarinya gitu. Mungkin penghasilannya kita duduk manis dapet. Iya. Tapi kalau hilang nyari Kalau lagi udah yang drop susah. itu udah langsung drop semua Susah. gitu. Nah, makanya kan zaman sekarang, bukan zaman sekarang, sampai detik ini kita itu kan pakai kurikulum Merdeka. Mereka itu mengajari literasi digital. Karena mereka tahu Indonesia itu seperti apa. Sedikit komen negatif aja bisa dianggap itu sebuah berita. Iya, benar. Jadi makanya kita kenapa harus belajar literasi digital dari zaman sekarang itu biar kedepannya nggak berpengaruh. Ya semoga aja ya kurikulumnya benar gitu. Semoga bermanfaat ke depannya ya. Kita tunggu aja sampai 10 tahun ke depan ya. 10 tahun ke depan kalau misalnya bener-bener orang Indonesia nggak kebawa suasana, kebawa emosi, berarti emang berhasil dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Berarti jika tidak, evaluasi lagi ya pemerintah. Jadi pemerintahnya harus evaluasi lagi. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal saham, itu Kanita apakah main saham, Bitcoin atau apa? Enggak sih. Enggak. Enggak, jujur Nah, enggak. mungkin bisa diceritain kenapa tidak mau atau enggak atau belum? Belum ada kayak ke interestnya gitu loh, Oh, gitu kan, belum interest. berarti Kan sampai kita harus detik ini nggak benar-benar mau? harus pahami, kan harus pelajari gitu, memberi waktu gitu kan saham itu kan banyak banget di dalam Bitcoin itu kan, BTC dan Iya. lain-lain itu benar-benar, dan aku kan belum kayak interest banget kayak itu gitu kan. Tapi kalau orang yang lain kayak main saham itu kelihatannya menarik nih gitu kan, untuk keuntungannya juga oke nih, pengen, tapi kayak seperti Coba apa ya, dikasih lihat kayak- atasnya doang dia. Iya, atasnya doang gitu. Apalagi kayak di iklan-iklan kan, Benar. kamu invest segini dapat segini, wow gitu kan. Tapi kayak belum siap gitu kan.
belum percaya diri sebenarnya sih. Jadi tapi pernah main saham? Tidak, Tidak. Oh, berarti seumur hidup belum pernah main Belum, saham. belum. Bitcoin pun belum. belum. Harus nyobain kan? Nyobain, bener ya? Ya sih akan ya. Iya, biar dapat mungkin kalau untuk main saham menurut gue itu kayak mending beli sahamnya itu kalau misalnya ada duit sisa. Jangan duit pas-pasan. Kalau seperti zaman sekarang kan seperti tadi bilang duit pas-pasan untuk makan aja mereka beli saham. Akhirnya kan kelaparan. Kalau misalnya nggak dapet untung ya udah habis mereka. Nah, mungkin kita bisa masuk freelancer. Mungkin kan saya belum tahu nih. Tadi jadi sebelum on cam dia itu tanya freelancer itu apa. Nah, mungkin bisa ditanyain langsung freelancer itu apa. Freelancer sih ya tadi aku seperti ngomong ya, yaitu dia kerja itu secara mandiri. Jadi sendiri gitu kan, nggak ada partner ataupun perusahaan yang terikat sama kita gitu. Dan juga kerja dengan kontrak gitu kan, sampai kontrak kamu berapa tahun, enggak. Jadi dia tuh sebagai proyek aja ya, sebulan kerjaan ini bisa selesai sampai sebulan ya sebulan, oke sudah. Dan kita nggak ada kontrak apa-apa. Kalau sebelum udah selesai proyek itu ya udah sudah selesai gitu. Tuh, berarti nggak sesuai kontrak lah bisa dibilang. Di seperti kerjaan apa ya kalau sesuai kontrak banyak ya yang pakai kontrak. Beda dengan pekerjaan kantoran. Kantoran kan pakai kontrak juga, tapi beda. Perbedaannya ya ada bosnya, ada atasannya. Kalau freelancer nggak ada. Kita bisa manage sendiri. Manage sendiri. Financial pun kita manage. Jadi istilahnya sendiri, gitu. lagi kerja nih. Ah udahlah nggak mood, mau liburan, besok berangkat bisa. Iya. Enak kan kerjaannya? Kan Enak. diajak teman, ayo kita mau liburan besok yuk berangkat. Kita nggak perlu nanya ke atasan kita mau cuti dong pak, nggak perlu. Langsung Itu pun kalau packing, misalnya langsung. cutinya habis gimana? Nggak bisa pergi kan? Jadi enak juga kalau dilihat dari sisi lain freelancer enak juga, tapi ada sisi dampaknya juga. ya. Tertarik untuk jadi freelancer? Tidak. Tidak, kenapa? Mungkin bisa dijelaskan gitu kenapa? Karena ya nggak tahu, nggak tertarik aja. Karena mungkin Udah ada planning ke depan. Ya, udah ada planning. Nah, jika planning itu gagal gimana? Saya kan harus ada plan B. Jadi semua orang itu ada harus plan A, plan B, plan sebenarnya harus sampai plan Z sih. Kalau ada sampai plan Z. Yang nggak ada yang tahu kan yang mana yang berhasil. Nah, kalau gagal saya mau masuk mana nih? Mungkin boleh kali ya gue spill ya. Lu planningnya kemana gitu. Boleh. Mungkin planningnya Cahaya itu sebenarnya pengen masuk ke apa namanya? Tarunan Nusantara. Nanti dari Tarunan Nusantara pengen jadi abdi negara. Nah, seandainya karena kan tiap tahun kan abdi negara itu beda-beda melulu slotnya. Kadang ada yang 1.500 ataupun 20 yang diambil per provinsi. Nah, kalau seandainya gagal, kan itu kan bisa coba lagi kan tahun depan. Tapi kan ada maksimumnya kalau nggak salah 4 atau 3 tahun gitu, 3 kali. Iya. Nah, seandainya sampai gagal, saya itu mau kemana gitu? Ada interest lain, IT kah gitu? Kalau nggak jadi itu sih, kedua tuh ada rencana pengen pramugari, coba Pramugari. juga. Kalau misalkan pramugari enggak ya Berarti lebih tepatnya pekerjaan yang berseragam gitu ya? iya. Berseragam yang Iya. ya kan kayak pramugari, terus ada polwan, militer gitu-gitu pokoknya ya. yang Berseragam gitu. outdoor. Saya nggak suka duduk. Freelancer nggak duduk, Ya maksudnya kayak ya, nungguin kerjaan gitu. Iya, nggak suka. Oh, jadi pengennya tiap hari ada kegiatan, Ada. nggak mau bosen gitu. Menarik juga. Zookeeper, ya mau ada rencana mau. tapi bener kan seru. Iya, seru. Maksudnya zookeeper itu ya bukan ya beda ya dengan kalau kalian ke Myanmar pasti ngerasain perbedaan yang signifikan zoo Myanmar dan zoo Indonesia. Tapi kalau kita lihat di bagian zookeeper Indonesia bagus, gajinya bagus dan kerjanya pakai hati gitu. Bukan cuman ngasih makan, ngasih ini, enggak, bener-bener pakai hati, kita nyayangi sebagai anak gitu kan. Oke, kita masuk lagi ya ke Kanita, kebanyakan ngomong ke Cahaya kita ya. Jadi setelah, nah mungkin bisa kita lebih detail gitu, apa aja freelancer, mungkin yang freelancer yang paling menarik, pengalaman paling menarik itu kerja sebagai apa nih? Karena kan sempat dengar Kanita itu bisa dibilang bekerja mentranslate juga kan? Iya. Ke KBRI Myanmar. Kedutaan Indonesia yang kedutaan Myanmar yang ada di Indonesia. Kedutaan Myanmar yang ada di Indonesia.
Sebenarnya sih enggak, aku tuh dari pihak pemerintah Indonesia. Oh, berarti lebih dari langsung dari pemerintah Indonesia Iya. langsung. Nah, ini menarik guys. Jadi mungkin bisa diceritakan gitu. Awal mulanya dan itu yang cerita itu permasalahannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu. Karena kan sampai ke Myanmar kan itu berita datangnya. Oke, to the short aja ya, soalnya kan To ini the short. kan to the short. Oh, short. Short aja, Short, pendek oke. aja, karena kan ini kan terkait dengan pemerintah juga Pemerintah. ya, kita nggak bisa langsung full in detail. Intinya sih ya terkait narkotika. Narkotika. Dan itu dengan jumlah yang sangat banyak, 2 ton 2 ton dengan seharga nilai 7 triliun Ush. gitu. Pikirkan bisa beli es krim berapa itu? 7 triliun. Dan dari situlah pengalaman buat aku, pengalaman baru sih itu, karena kan yang jadi freelancer yang lain, pekerjaan lain itu kan bagian bisnis aja ya, Iya. pekerjaan bisnis gitu kan. Kalau ini kan masuk ke bagian narkotika kan, memang wow gitu. Keren, kayak seneng gitu kan, pengalaman baru tapi menakutkan. Karena kan kita ketemu dengan terdakwa kan, Benar. dan itu dia link dengan mafia-mafia tuh, mafia-mafia ya itulah. Tapi case-nya sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai semua. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat buat aku ya, poin gitu kan, poin yang tertinggi aku dapet gitu. Dan banyaklah aku bisa ketemu dengan orang lain gitu kan, ya seperti aja kayak networking gitu kan, kita ketemu dengan orang lain, orang baru, dan kita exchange pengalaman gitu kan, tanya dari mana. Nah, jadi banyak teman baru lah istilahnya, kita dapat banyak teman baru. Dan aku juga bisa mempelajari terkait narkotika itu kan, linknya seperti apa, kerjaannya si BNN itu seperti apa gitu kan. Seru sih sebenarnya, seru, tapi ya menakutkan juga. Negatifnya ya itu sih, karena mereka link dengan mafia, kita harus menjaga diri, jadi harus kita benar-benar confidential semua gitu. Berarti lebih tepatnya kita itu ada plus minus ya kalau Iya, kerja ya. plus minusnya. Dan itu pengalaman yang paling Menarik banget itu. Paling menarik karena kan BNN. memang kayak apa ya, mafia ya. Emang sih dari dulu sih pengen banget aku jadi intel ya, tapi nggak sampai gitu kan. Ya. Bener sih pengen jadi intel gitu, jadi karena suka nonton kayak di Hollywood, Ya. FBI. Pengen banget, Kayak ternyata siapa? dapat James seperti Bond. itu. James Bond. Ya mungkin itu salah satu jalan dari Tuhan juga kan, dari Allah, bahwa pengen aja jadi intel, ternyata dari jalur lain dikasih. Iya. Menarik Seru sih, juga seru. ya. Itu menarik juga beneran. Kita Menarik. bisa mempelajari apa sih narkotika itu, gitu. Apa saja yang nggak boleh dibawa ke negara Indonesia gitu kan. Dan hukumannya apa, seperti apa. Jadi kalau pas sidang itu kita mengetahui gitu kan, gimana sih sidangnya gitu. Sebenarnya sih keren gitu, pengalamannya keren gitu. Berarti nggak hanya kerja ya, kita juga Sampai mendapat. diprotek kan, diprotek sama orang. Wih, keren deh ya, pakai berasa mobil. orang penting. Terus pakai mobil, Pakai mobil. terus dijemput lah sama beberapa, seperti kayak dijemput sama satu RT. Oh, Ada terus sama ada media, press conference. Wih, gitu. ngobrol ke Enggak sih, karena kan di Telawan harus di benar-benar gitu. Berarti nah ini bisa nggak bisa juga nanti kita cut kalau nggak, biar lebih aman ya. Iya. Nggak apa-apa sih, ngomong aja nggak apa-apa. Kan nggak cuma itu doang, kan banyak yang terkait narkotika itu kan, banyak ya gitu kan. Banyak. Tapi ya tahu sendiri kan orang Indonesia keponya sampai mana. Orang Indonesia kalau udah kepo bisa aja dicari alamat rumahnya kan. Nggak apa-apa, kepo aja. Kirimin bunga, coklat nggak apa-apa ya, kirimin Iya. aja, nanti kita Ya, tungguin. saya terima kok. Jadi itu yang paling menarik BNN ya. Mungkin emang kasusnya lagi banyak ya belakangan ini. Emang iya, Apalagi banyak banget. bukan di Indonesia doang, di Myanmar pun banyak, tapi nggak ke-publish aja ke kita. Mungkin kan kita sebagai remaja belum terlalu ngikutin tentang BNN itu. Tapi menarik juga itu kerjaan BNN. Menarik, kita bisa mengetahui link itu dari mana, itu main distributornya mana, siapa sih. Oh yang- berarti tahu juga informasi-informasi itu. Iya. Oh jadi bukan hanya kerja doang, Iya doang. dapat pengalaman dan juga pelajaran tentang narkotika gitu. Iya. Dan selain itu apakah ada mungkin yang bisa dibilang yang pekerjaan yang masih proyek sekarang masih ada nggak? Apa proyek sekarang? Kalau Lagi proyek sekarang nggak sih ngapain? lebih sekarang balik lagi ke bisnis ya, bisnis, nggak ke translator, Oh. bisnis. Jadi kayak seperti barang
nyambung ke sini gitu kan, nanti dari sini ke sana. Oh, berarti bisa dibilang translator itu cuman sampingan. Ya, sampingan. Cuman kalau free ikut, kalau nggak free Ikut, enggak ya, gitu ya. kan. Berarti lebih pentingin ke bisnis. Ya. Oh, nah bisa tuh jadi translator. Nggak mau sih. Kan Belajar bahasanya itu ya mungkin belajar bahasanya yang kurang, yang sulit gitu Sulit. zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang paling penting Mandarin. Mandarin di tiap negara digunain terus. Mandarin maupun di Indonesia kan ya tahu sendiri kan sekarang banyak bisnismen Cina di Myanmar pun, di Indonesia pun. Apalagi bisa dibilang Malaysia itu orang terkaya keberapa gitu. Kayaknya ke satu apa kedua itu dipegang oleh orang Cina di Malaysia. Jadi bukan orang Malaysianya gitu. orang Cina. Orang Cinanya itu yang megang. Sebenarnya negara Cina itu bisa dibilang berkembang, pinter, mengambil sebuah kesempatan itu sangat pinter. Dan seharusnya Indonesia seperti itu ya. Mungkin Indonesia taunya itu pemerintahnya mungkin taunya kalau pengen pinter kita harus belajar lebih lama. Makanya kan kenapa pemerintah dibuat jadi 6.30 sampai jam 4 ya sekolah itu. Ya sebenarnya itu bisa dibilang kurang efektif. Betul. Kurang efektif kalau dilihat dari segi anak-anak. Ya mungkin dari segi pemerintah mungkin efektif kan. Kalau di Cina kan lama juga tuh belajar. Kan sempat lihat videonya kan yang bukunya banyak banget. Tapi mereka bukannya ada jam tidur siang ya? Ya ada, tapi kan kita nggak mungkin tidur juga kalau orang Indonesia kan, tahu sendiri. Nah kecuali udah capek banget gitu. Ya mungkin mereka capek tidur, bukunya banyak, apalagi pas ujian gitu. Mungkin dengan cara itu Cina bisa gitu mengefektifkan jam belajar itu. Tapi kalau Indonesia, gue yakin nggak bisa, karena ya tahu sendiri Indonesia kan. Jadi kalau bisa pemerintah kasih pengalaman lah ke anak-anak, baik dari segi organisasi, segi pengalaman internasional. Dari situ mereka dapat pelajaran. Ini nggak cuman waktu belajar yang meningkat ya. Capek pak kita pak. Capek pak, jujur pak, kita capek pak. Untung di sekolah Indonesia 7.30 ya kita di sini. Iya. 7.30 sampai jam 3.40 SMA. ya 3.40, SMA 3.40. SMP 2.20. 2.20. Belum ditambah dengan ekskul ya. Ya. Untungnya ekskul kita hari Jumat. Itu juga Belum lagi sama rapat OSIS. Rapat OSIS yang paling lama kita sampai jam 5-an kita kalau sering ya. Jam 5 paling lama sampai hampir jam 6 ya pernah kita. pernah. Paling lama itu. Mungkin kita bakal nanya tentang OSIS nih. Apakah dulu pernah ada OSIS di Ada? ASY? Ada, Ikut Ada. Ikut? sebagai Ketua OSIS. beneran. Iya. Dan itu OSIS pun kita OSIS bukan orang Indonesia aja, ada orang Myanmar juga. Dicampur dengan Dicampur. ASY. Itu Stuko dan Nah, kalau dulu nggak ada nama Stuko dan OSIS kayaknya kan? OSIS aja Student Council ya, Student Council. Ya, tapi kan disatuin. Iya. Berarti nggak ada perbedaannya. Kalau sekarang kan Student Council, Bisa, OSIS. Kalau dulu nggak ada, Gabung. satu. Satu. Ada Green Pristine atau apa gitu ya dulu. Organisasi penghijauan. Enggak ada. Oh, mungkin Itu. tahunnya setelah lulus 2013 mungkin ya. Nah, mungkin bisa diceritakan OSIS. Dulu itu seperti apa? Pengalamannya seperti apa jadi ketua OSIS selama satu periode kan berarti? Iya, satu periode aja sih jadi ketua OSIS. Dan Dan- gimana maksudnya apa aja yang pernah dilaksanain ataupun gimana rasanya jadi ketua OSIS menghandle teman-teman yang lain ya yang itu. Student Council dulu sih kayaknya nggak lebih aktif dengan yang OSIS sekarang ya. Kalau kita kan eventnya itu ya Ngikutin misalnya ada sekolah. water festival nih ya. Oke, kita gimana nih acaranya, eventnya udah gitu. Ntar kalau eventnya udah selesai ya rapat council apa ya kayak student Evaluasi. council, kayak kita meeting, kayak nggak aktif seperti Oh. OSIS yang sekarang. Jadi lebih tepatnya ada event dikerjain selesai udah. udah Nggak ada evaluasi. ya gitu. Tapi pun itu pun kalau misalnya event dari sekolah kan. Kalau event dari sendiri pernah buat Enggak yang bener-bener OSIS gitu. enggak kita Oh, tuh jadi sekolah. pasti didukung sama sekolah. Iya. Ngikutin sekolah lebih Iya. tepatnya ya. Berarti bisa dibilang perbedaannya sangat signifikan ya. Mungkin pada zaman itu OSISnya emang pas zaman itu OSISnya mungkin cuma segitu mungkin kan. Mungkin kan dengan seiringnya berjalan teknologi, mungkin guru-guru kira kita bisa lebih mandiri mungkin. Kan zaman dulu kan ya susah untuk membaca orang bisa dibilang dulu itu. Bener, dulu itu susah kan? Karena mereka itu nggak
berekspresif. Kalau zaman sekarang kita bisa lihat orangnya ini pemarah kah, pemalu kah, kita bisa lihat karena teknologi lagi, balik lagi ke teknologi. Jadi dengan teknologi kita bisa membaca orang lah bisa dibilang. Jadi OSIS-nya bisa dibilang cuman ngikutin apa dari sekolah gitu. Iya. I see. Berarti menghandle selama setahun gimana rasanya? Capek kah? Seru. Oh seru, malah seru ya? Seru banget. Seru banget. Kayak kita rencana event ya gitu kan, kita harus belanja kan, Ya. belanja terus diskusi gimana nih, jadi pergi bareng-bareng ya seru lah kalau dibilang gitu. Jadi nggak ngerasa kayak ada beban gitu kan, nggak ngerasa capek gitu, seru banget beneran sih. Jadi ada aktivitasnya gitu ya. Mungkin pasti kan sebagai ketua OSIS ada teman curhat. Pasti ada teman curhat ngomongin tentang organisasi. Kan pasti Nggak, sama nggak sekali ada. nggak, kita tuh kayak nggak ada, kita kayak enjoy banget gitu loh. Oh, enjoy banget. Enjoy banget. Effort Jadi ya. itu satu sama satu tuh kita nggak ada kayak gimana ya, pergaulan kita dulu itu ya bener-bener kayak anak kecil gitu. Memang umurnya aja udah tua gitu ya, udah tua, Oh. tapi kita kayak anak kecil. Nah, kita gitu. pun seperti itu ya sekarang. Kita pun seperti itu. Kita nggak kayak anak dewasa Jadi mungkin. kita nggak ada curhat-curhat gitu, ketua OSIS gini atau gini, enggak sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Berarti benar-benar open. Iya. Jadi ada sesuatu langsung open ke Open. teman-teman lain. Menarik juga, tapi ya dengan berkembangnya zaman ya. Terus tadi kan ngomong-ngomong soal OSIS nih, itu berapa orang pada zaman pas zaman itu? Aduh, lupa deh, udah lama banget. Lebih dari 20 ada? Enggak, Oh, di bawah 20 pasti. di bawah banget. Bawah 10 juga bisa. Tapi pada zaman itu tidak wajib ya? Enggak wajib sih. Ya diajak aja, ada yang interest nggak dengan Yang mau sama ikut, gitu. kalau nggak mau nggak usah gitu. Karena ntar juga dipilih di situ. Jadi kayak voting system gitu. Berarti ikut OSIS cuma setahun Iya. dan itu pun jadi ketua OSIS doang. Terus habis itu selesai. Menarik juga tuh. Nah, mungkin bisa ditanya juga Cahaya tentang ketua OSIS. Mungkin kan Kak Anita sekarang udah lulus. Bisa dibilang lulusnya udah jauh kan? Iya. Perbedaan paling signifikan itu apa setelah lulus sekolah itu? Pasti kan zaman dulu mungkin anak-anak pengennya lebih cepat dewasa. Iya. Dan pas sudah dewasa pengennya jadi anak kecil. Betul. Karena nggak ada beban. Benar, Nah, benar. jadi perbedaan signifikan yang setelah lulus itu kan langsung kuliah kan, abroad. Iya. Nah, itu gimana rasanya? Maksudnya apakah mungkin kan dulu kan teknologi pun apa ya, sulit gitu. Sulit. Tapi sebelum kita ngomong lebih panjang, mungkin pasti ngira kan kenapa kita bisa mirip? Mungkin bisa dijelasin. Kenapa kita bisa mirip nih? Mereka adik kakak guys. Iya, jadi kita itu adik kakak sebenarnya ya, adik kakak. Sengaja kita pura-pura nggak ngomong gitu, biar sampai mentok. Nah, jadi dulu itu, gue itu sering ke tempat komputer untuk video call. Iya, jadi di sini ada. Jadi ke warnet lah istilahnya. Ke warnet untuk video call. Itu udah bayar mahal, cuma beberapa detik, beberapa menit doang gitu. Nah itu ngerasain banget. Nah, perbedaan signifikan apa? Mungkin kan kalau zaman sekarang kita setelah kuliah, maksudnya kuliah abroad, video call, lama-lamaan bisa kan? Bisa. Maksudnya nggak usah diambil pusing lah. Nah pada zaman itu seperti apa? Pasti kangen keluarga kan? Kangen keluarga, kangen makanan Myanmar mungkin. Iya, kangen makanan Myanmar, kangen apa ya, suasana sekolah sih, pengen balik jadi murid lagi. Oh, pengen Gitu. jadi murid Ketemu lagi. dengan teman-teman kan, kalau misalnya kita udah kuliah itu kan kayak kita udah pisah kan, Bisa benar. apalagi mau kontak pun dengan apa gitu, terus apalagi udah sibuk dengan kuliah sendiri gitu. Benar. Kangen banget itu, pengen balik lagi jadi murid dengan suasana teman-teman yang dulu. Benar. Jadi pas kuliah itu aduh pengen cepet-cepet selesai gitu, udah pengen kerja, sekarang udah pengen kerja, pengen balik lagi ke sekolah. Berarti jadi murid lagi. emang kenyataan itu seperti itu karena kan manusia itu apa yang mereka dapat bisa dibilang mereka pengennya lebih, bukan dalam artian lebih pengen mobil atau apa, enggak, tapi emang sifat umumnya manusia gitu, nggak bisa mensyukuri. Jadi ya sebenarnya pasti kan kita kangen juga setelah lulus dengan sekolah, dan ada sebuah teori mengatakan bahwa teman sekolah itu benar-benar teman dibanding dengan teman di perkuliahan. Jadi teman beneran itu yang di sekolah, teman perkuliahan itu hanya networking. Jadi bukan teman, beda dengan networking. Jadi yang benar-benar nanti kemungkinan Cahaya, terus nanti yang di belakang kamera ada Kalista, Dika, Rifat, Aiman, semua itu
mungkin kita temennya sampai ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Nah, nanti yang kita ketemu di perkuliahan cuma networking sebagai bentuk bisa dibilang saling tukar ide plus kita bisnis gitu-gitu doang. Kalau untuk jadi teman mungkin sulit ya dengan teman-teman perkuliahan karena sibuk dengan masing-masing gitu. Emang sih kita apalagi walaupun sekarang kita udah SMP SMA kan masih pengen ke TK kan? Betul. Nggak ada beban, nggak usah mikirin apa gitu kan, tinggal ditanya guru what is this apple gitu jawabnya. Jadi sangat kangen lah masa-masa kecil. Mungkin kita bisa masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin pertanyaan nanti Cahaya bisa nanyain motivasinya apa. Mungkin untuk saat ini kita tanyain sosok inspirasi Kanita siapa? Dulu itu Kanita itu fun fact-nya itu dia suka dengan artis India ada. Siapa tuh? Ada Katrina Kaif. Jadi dia sampai idolanya itu dia ada frame gitu. Dia sempat anterin gitu kan, ngasih ke Katrina Kaif. Sempat kan? Bener kan? Sempat ngasih, terus juga sempat video call. Video call pernah kan? Di warnet itu? Nggak lupa berarti. Bener pernah Ya, gitu. pas gila-gilanya Ya, yang di kecil Katrina ya. Kaif. Terus juga mungkin yang paling deket ini Friends yang film yang itu season itu Friends, series. Friends. Tahu nggak Friends? Enggak. Harus nonton, keren. Ya sebenarnya suruh gua nonton tapi gua nggak tertarik gitu Soalnya karena kayak Big Bang Theory gitu. nah ada temennya Big Bang seasonnya. temennya Big Bang Temennya Big Bang. iya temennya Big Bang Friends itu maksudnya mirip Mirip gitu gitu. temennya jadi jadul juga itu. Nah mungkin idolanya siapa sampai saat ini bisa bertahan gitu, sosok yang inspiratif gitu. Sosok yang inspiratif untuk sekarang ya. Aku nggak tahu kenapa aku lebih suka sekarang Ambani. Nah tanya tuh Ambani Siapa? Ambani siapa tuh? Orang terkaya dia termasuk ke apa ya, ke Oh yang atau dia orang India. yang itu yang nikah ya, anaknya nikah. Ah, Tahu nggak yang sempet viral yang Joe Biden ke India, John Cena ke India. Nah itu anaknya itu bapaknya Ambani. Anaknya itu yang agak bisa dibilang Iya. agak berisi menikah gitu. Ya apa ya, udah ya itulah, aku kayak inspirasi sama dia untuk keren ya. Soalnya aku baca history dia, kayak cerita dia itu benar-benar salut banget gitu kan. Dia juga kan dari pertama mulai bisnis itu dia tuh nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa, dari nol dia sih sebenarnya, dan sekarang dia udah triliun, kan bisa jadi lebih lah dari triliun juga. lebih bilioner lebih itu. Bilioner, lebih banget, keren deh, keren. Dapat hadiah aja Ferrari kan. Wih. Hadiah Ferrari gitu. Kita juga dapat Ferrari Hot Wheel. Hot Gitu. Wheel. Beda. Hot Wheel. Ya, Ferrari aja dapat tapi Hot Wheel gitu. Lewat rumah depan dia aja sempet kan dapat kesempatan gitu ke India, terus lewat depan rumah dia itu udah wow, gedungnya itu wow banget, jadi udah wih, pengen banget impiannya sampai disolowatin. Insya Allah lah nanti kecapean ya. Kecapean, insya Allah. Tapi belinya jangan di Indonesia. Jangan. Oh jangan. Itu nanti tiap tahun itu bakal naik terus pajaknya. Aduh, oh iya juga sih. Pajaknya naik terus. Ini mungkin pajak rumah paling berapa persen nanti naik lagi. Iya. Nanti ada bisa jadi nanti ada pajak kacamata, pajak baju, ada. Tunggu aja, tunggu. Kan seiring berjalannya waktu pajak Indonesia selalu naik ya, bukannya makin turun. Jadi terima kasih Pak Prabowo udah menambah sebuah wawasan pajak gitu. Kita harus belajar dari sekarang gitu kan pajak itu. Nah mungkin bisa ditanya pertanyaan tadi yang motivasi. Motivasinya Kanita sampai sejauh ini apa? Motivasiku Mungkin ada kata-kata mutiara gitu. Iya. ya intinya sih Yang tadi pagi udah disiapin. Tadi pagi udah disiapin. Coba. Coba kita tungguin. jangan, itu pantun yang aneh-aneh aja. Oh, pantun. Nah, boleh pantun. Coba, sebelum motivasi kita masuk pantun. Coba. Pantunnya kita masuk dulu. Jangan dong, malukan banget ini. Nggak apa-apa kan? Buat Nggak apa-apa, lucu-lucuan. buat lucu-lucuan. Kan emang di sini itu nggak formal banget, kita santai aja gitu.
Terus mulai dia kan. Tapi jangan ketawa ya, gua kan. Coba pantun dah. Tapi lu harus pahamin banget itu tentang pantunnya, harus pahamin baru lu ngerti. Tapi ini baru lagi, nggak sama yang di pagi. Ya udah, ini dulu yang baru dulu, nanti yang pagi. Ya udah, makan rambutan di jembatan. Cakep, makan rambutan di jembatan. Cakep. Jika lihat kiri ke kanan. Itu ngasal itu. Yang tadi pagi dong, yang tadi pagi. Jadi gini, yang tadi pagi dengerin yang lagi. Aku lupa lagi. Apa ayo ingat gak? Yang itu, lihat Mau ke kiri atau mau ke kanan? mau ke kiri atau ke kanan. Jika mau ke kiri ya lewat ke kanan. Tahu nggak? Jangan ngikutin. Jangan ikutin dah, nanti pantun di sekolah pada pakai yang itu lagi kan. Jangan itu. Tahu nggak? Jika lihat ke kiri, ya ke kanan. Kan tahu sendiri kan kayak misalnya kayak kan kebanyakan udah tahu lah kalau Ibu-ibu. mau itunya ke kiri tapi ya ke kanan. Sedang ke kiri, tapi ke Sedang kanan. ke kanan. Bisa jadi kalian nanti kayak gitu kan. Sedang ke kiri nanti ke kanan. Udah capek gue. Jangan ikutin ya itu bercanda. Mungkin bisa deh kita masuk ke motivasi tadi tuh. Ya intinya sih kita jangan lelah Lelah. untuk maju ya maju. Benar. Ya intinya sih itu. Dan apa ya, jangan takut di apa sih yang akan diomongin dengan lingkungan gitu loh. Kita misalnya kerja ini takut nanti mereka ngomong apa negatifnya apa ya, enggak gitu. Apa yang kita bisa kita lakukan, apa yang diri kita bilang, apa ya, kita dengerin apa yang kata hati kita. Jangan peduli dengan orang yang apa ya dia akan ngomong ke kita, apa ya viewpointnya mereka, kan masih ada banyak sampai saat ini. Dan aku juga jujur aku juga masih ada seperti ini sih, kayak aku takut kalau misalnya aku kerja ini apa ya lingkungan akan ngomong gitu. Peduli dengan lingkungan sih, peduli dengan kata-kata orang lain gitu. Intinya jangan takut untuk maju. Ya namanya gagal sih pasti ada, kerja apapun tuh pasti ada. Kalau nggak ada gagal kita nggak akan tahu hidup itu apa. Benar. Intinya sih itu, jangan takut untuk maju sih intinya. Terus kacamata. jangan selalu ya intinya jangan kacamata. apa ya, intinya kacamata ya adalah intinya jangan pernah apa yang kita mau, kayak kita mau move forward nih tapi jangan sampai tahu yang belakang. Jangan lihat belakang gitu. Jangan sampai tahu orang belakang gitu apa yang kita mau lakukan gitu. Ngerti nggak? Apa yang mau kita lakukan jangan nggak usah kasih tahu orang nggak lain tahu gitu. ke orang lain gitu. Jika kita buktikan kita bisa sukses gitu. Gitu. I see. Tanpa mereka pun kita bisa sukses. Ada kata-kata quotes atau apa gitu? Quotes-nya ya tak ada quotes ya. Kalau ada quotes nanti kayak tadi. Nah, maksudnya ada quotes orang lain yang diinget-inget sampai saat ini nggak ada? Oh, Aku nggak ada. tahu sih, Tih. Berarti Yang penting emang anaknya bukan anak senja. Iya, Berarti. mau lihat kiri mau kanan yang penting kita jalan lurus. Jalan lurus. Jadi kalau ada jalan kiri, jalan kanan tetap Yang lurus. penting lurus, jalan yang benar. Jadi cari jalan Terus yang jangan benar. terlalu apa ya? Kita harus benar-benar jaga diri kita sendiri gitu. Jangan efek dengan yang negatif part gitu. Benar. Terus kalau kerja pun harus kita hati-hati kan zaman sekarang ini kan. Intinya sih karena aku mungkin pengalaman masuk ke kerjaan narkotika kali ya. Jadi banyak lah kayak pengalaman kayak kerja gue dapet duit nih segini tapi nggak tahu kerjanya apa, nggak tahu sedetail ya gitu. Dan terjadilah dampaknya, dan dampaknya itu kan benar-benar tahu sendiri kalau narkotika itu dampaknya apa gitu kan. Jadi kita harus benar-benar jaga kerja apapun gitu, harus was-was. Was-was, benar. Apalagi digital ini kan. Iya. Dengan zaman digital, jadi Scanning, fraud, hati-hati. penipuan. Kalau posting-posting juga kan harus hati-hati. Ini menarik juga itu. Kayak kita itu bukan hanya di pertemanan yang harus hati-hati dalam bekerja juga. Ya karena yang kita selama ya semua sih suka ya dengan uang ya. Suka sih karena lihat uang banyak nih penghasilannya, aku ikut kerja tapi ya nggak tahu kerjanya apa gitu. I see. Berarti Gitu. Lebih baik kalau misalnya ada tujuan, nggak perlu kita kasih tahu ke orang lain. Fokus pada diri Pelajarilah sendiri. di sini kita kerja apa nih, dapat segini nih, emang benar nggak, legal nggak, nah gitu aja. Benar. Kalau misalnya kalian masih grogi, diskusilah dengan orang tua ataupun teman dekat. Teman dekat, sahabat, benar. gitu. I see. Sih, Menarik. itu aja. Menarik juga gitu kan. Jadi dari yang dulunya IT masuk ke freelancer,
terus akhirnya meluncur ke BNN, nyampe BNN. Nah nggak tahu nih nanti kedepannya bisa nyampe kemana kan? Insya Allah ke NASA ya. Ke NASA, transit di NASA bulan, alien, bahasa alien. Nggak bisa jadi. Bisa jadi kan, bisa jadi ada alien gitu terus bisanya bahasa Myanmar, nggak ada yang tahu kan. Menarik juga ya, kita doain aja nanti masuk kabinet merah putih kan, nggak ada yang tahu, bisa aja kabinet merah putih. Menarik juga sebenarnya bahwa di dunia kerja maupun dunia pertemanan kita harus berhati-hati, apalagi zaman digital kita harus hati-hati posting sesuatu karena sampai ada satu informasi yang kebablas, mau segi sandi ataupun debit card itu habis kita. Apalagi di Indonesia banyak scammer kan. Iya. Kalau di Myanmar ada juga, tapi kitanya nggak nyampe mungkin karena bisa dibilang kita kan di bawah naungan KBRI, jadi nggak kenal lah imbasnya. Mungkin ada, tapi kalau untuk di Indonesia kena gitu kan. Menarik. Jadi mungkin teman-teman udah mendengarkan beliau ini seorang alumni dan bekerja sebagai freelancer sekarang dan lulusan 2013 tadi, udah lama banget. 2012. Cahaya itu kenalnya pas Keyangon, main Keyangon kan. Kanita main Keyangon. Iya. Jadi bukan kenal secara di sekolah. Dan Cahaya juga mendapat banyak wawasan ya. Yep. Kalau gua kan mungkin nanti di rumah bisa lanjut. Nanti YouTube sendiri gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi kita juga mendapat banyak pengalaman. Kita ucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelum kita menutup spot kali ini ya, kita ada sebuah hadiah, sebuah buah tangan. Wih, Itu mantap. ya mungkin sebenarnya udah sering ya. Udah sering. Udah. Oke. Mungkin sebaik nggak apa-apa duduk aja biar ya. Nanti kita fotonya setelah sesi video. Mungkin Oke. ini adalah sebuah lukisan batu. Sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Sebenarnya Kadita itu bisa dibilang setengah Myanmar setengah Indonesia kan. Iya. Kalau Cahaya setengah Myanmar. Oh enggak, Kadita itu ada sedikit darah Indianya. Sedikit, tapi nggak langsung gitu. Kalau Cahaya langsung. Oh, oke. Ya, iya. jadi bisa bahasa India dia. Oh, Enggak. bisa. Oh, enggak. Nanti diajarin bisa kok. Nanti diajarin. Tinggal fee tuition-nya aja. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak dan sebenarnya kita sering ngasih lukisan setelah podcast kali Oke, ini. terima kasih juga. Dan terima kasih juga. Terima kasih juga. Dan mohon maaf kepada Kanita dan teman-teman yang nonton jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja, perbuatan pun kami minta maaf. Pasti kita akan belajar terus ya, evaluasi terus setiap spot itu. Dan mungkin ini episode ke-5 ya kalau nggak salah ya, 5 atau 6 ya. Nah nantilah ya, kita tim editor nanti bisa cek lagi. Jadi semuanya terima kasih banyak dan sampai jumpa di spot selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih dan Jesu Jesu Simpade. Dadah. Dadah.